Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pejuang UTBK 2022. Kita berjumpa dengan saya dalam channel Sang Tutor. Pembahasan soal-soal UTBK 2022. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Kita bahas masalah soal tes potensi skolastik ya. Dimana teman-teman yang sudah tahu tentang ini, bahwasanya dalam soal UTBK ada dua materi tes. Yang pertama adalah TPS atau tes potensi skolastik, dan kemampuan bidang TKA Saintek atau TKA Sosum. Nah, untuk yang TPS teman-teman itu semuanya ya, Saintek, Sosum semua wajib mengikuti tes namanya TPS. Nah, teman-teman yang sudah tahu mungkin ya, soal TPS terbagi ada 4 bagian. Yang pertama adalah masalah penalaran umum, kemudian adalah pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan, kemudian adalah kuantitatif. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas soal asli ya tahun lalu ya, masing-masing satu soal setiap bidang itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini video pertama saya akan memperkenalkan soal asli tes potensi skolastik yang diambil dari soal asli tahun lalu 2021. Nah, teman-teman, pelajari ini kenapa? Karena soal-soal TPS tidak pernah ya dibahas di sekolah. Bentuknya sangat beda dengan materi-materi yang teman-teman pernah lihat di sekolah. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita saksikan pembahasan mulai dari nomor 1 seperti berikut ini. Nah, baik, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Soal pertama adalah mengenai penalaran umum. Nah, teman-teman yang belum pernah mengikut ujian UTBK, ini teman-teman perlu tahu bahwa setiap subtes ya itu punya waktu tersendiri tentunya ya. Penalaran umum ya kira-kira waktunya mungkin sekitar 20 menit ya, jumlah soalnya sekitar hampir 20 nomor juga. Nah, apa artinya teman-teman? Teman-teman dikejar oleh waktu. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagaimana caranya teman-teman untuk bisa menjawab dengan cepat? Teman-teman harus sering-sering latihan soal supaya tahu bagaimana triknya menjawab soal seperti ini. Soal pertama teman-teman, kita lihat. Di soal ini ada pernyataan bahwa 2 orang karyawan pemasaran yaitu P dan Q mendapatkan tugas untuk menjual kendaraan dengan jenis yang sama. Oke. P harus menjual 5 mobil dan 7 sepeda motor. Ingat ya teman-teman, jadi untuk P sendiri dia menjual 5 mobil dan 7 sepeda motor. Nah, sedangkan untuk yang Q itu dia menjual 8 mobil dan 4 sepeda ya, 4 sepeda motor teman-teman. Oke. Jika P dan Q dapat menyelesaikan tugasnya, keuntungan yang didapatkan oleh Q akan lebih besar daripada P. Ingat ya, bahwa jika semua mengerjakan tugasnya, maka Q banyak untungnya daripada P. Oke. Jika rata-rata keuntungan yang didapatkan dari menjual mobil lebih besar daripada menjual sepeda motor. Ingat bahwa mobil itu untungnya lebih besar daripada motor. Nah, manakah perubahan berikut ini yang menyebabkan keuntungan yang didapatkan P menjadi lebih besar daripada Q? Nah, teman-teman, awalnya kan Q-nya lebih besar daripada P. Nah, sekarang bagaimana caranya sehingga P itu terbalik? Dia mendapat untung besar daripada Q. Nah, oke, lihat teman-teman, yang pertama, A, mengurangi tugas P menjual 2 sepeda motor.
Di sini B-nya menukar, ini menambah ya, ini menukar menambah. Nah, saya teman-teman cara gini, saya mau misalkan dulu ya, coba kita misalkan, misal ya, harga untuk mobil saja ya, misalkan harga mobil kita simpan adalah sekitar $10 gitu ya. Ini contoh teman-teman. Nah terus motor ya, untuk motor sendiri kita simpan taruhlah mungkin ya setengah aja lah ya, anggaplah 5 di sini. Nah kita lihat teman-teman, kita lihat untuk pernyataan A, kalau kita mengurangi tugas P menjadi 2 motor, artinya apa? Bahwa untuk P sendiri ya, oke. Untuk yang P teman-teman, berarti sisa berapa dia? Sisa 5 mobil sama kurang 2 artinya sisa 5 motor. Berarti 5 kali 10 teman-teman, ini 50. Oke. Nah, ditambah juga 7 dikurang 2 motor 5 ya. 5 kali 5 adalah 25 teman-teman. Oke, sama dengan 75. Nah, kemudian kalau kui teman-teman, kalau kui bagaimana? Kita lihat. Kui itu berarti 8 mobil ya, 8 kali 10 adalah 80. Nah gitu ya, ditambah dengan 4 sepeda motor, 4 kali 5 adalah 20 teman-teman gitu. Nah sama dengan 100. Ini salah, kenapa salah teman-teman? Karena yang didapatkan P itu kecil dari Q. Kita mau cari bahwa P itu lebih besar daripada Q itu. Nah, artinya apa? Jangan kurangi P, harusnya P ditambahkan gitu, teman-teman ya. Nah, jadi salah untuk A gitu. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada menukar. Saya abaikan dulu ya. Kita skip dulu ya. Menukar. Menambah tugas Q ya, menjual satu mobil artinya adalah ini salah ya. Mungkin ya, teman-teman, mungkin salah. Kenapa? Karena akan membuat Q lebih besar daripada P gitu. Kita teman-teman skip dulu. Oke. Nah, menukar juga teman-teman, kita skip juga. Saya langsung fokus ke bagian E teman-teman. Kita lihat, menambah tugas P menjadi 2 mobil dan mengurangi Q menjadi menjual 1 sepeda motor gitu teman-teman. Nah, artinya apa? Kita bisa lihat bahwa P sendiri itu kalau menambah 2 mobil berarti 2 tambah 5 adalah 7 gitu ya. 2 tambah 5, 7 ya. 7 kali 10 teman-teman, berarti sudah ada 70 dari mobil. Nah gitu coy. Ditambah dengan motornya 7 ya. 7 kali 5 adalah teman-teman 35 di sini. Nah artinya si P itu sudah dapat dia 105 ya gitu. Nah sekarang Q gitu ya. Sekarang Q teman-teman. Nah Q-nya berapa? Menjual 8 mobil dan 4 sepeda motor. Tapi perubahannya ini teman-teman, mengurangi tugas Q menjual 1 sepeda motor. Artinya mobil 8, motornya 3 gitu. 8 kali 10 adalah 80 teman-teman. Nah, oke. Ditambah dengan motornya 4 dikurang 1 teman-teman, berarti sisa 3 kali 5 adalah 15. Nah, berapa didapat Q? 95. Nah, jadi teman-teman jelas bahwa ini P besar daripada Q, jadi jawabannya adalah error. Nah teman-teman coba cek, kalau di C itu pasti sama teman-teman. Menambah tugas Q menjual 1 mobil, ini menambah P 3 motor, jawabannya akan sama P dan Q. Jadi teman-teman jelas sekali jawabannya adalah error. Nah teman-teman, jadi perbanyak soal latihan ya. Kenapa? Karena kita diburu waktu dalam ujian UTBK. Baik teman-teman sekalian, kita lihat soal nomor berikut. Nah baik, soal yang berikut tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Ini bagian kedua teman-teman. Jadi saya ulangi ya, ada dua materi. Pertama tadi pengenalan umum, yang kedua adalah pemahaman umum. Kita lihat. Nah ini mirip-mirip dengan soal-soal bahasa Indonesia. Oke, lulusan mendapat pekerjaan yang layak dengan upah di atas upah minimum regional menjadi wirausahawan atau melanjutkan studi merupakan salah satu dari 8 indikator kinerja utama atau IQ perguruan tinggi. Itu yang pertama. Kedua adalah untuk mencapai IQ tersebut program magang, praktik kerja dan sejenisnya memiliki posisi strategis dan seterusnya. Nah teman-teman, saya pikir semua siswa ya itu bisa menjawab dengan benar, tapi ingat kecepatan menjawab. Nah, triknya teman-teman gini. Dari saya, jangan baca semua ya. Ulangi, jangan baca semua. Kita langsung lihat teman-teman pertanyaan. Kenapa? Karena teman-teman jika membaca semua soal ini ya, semua bacaan ini teman-teman akan memakan waktu yang sangat lama.
Nah, oleh karena itu teman-teman, langsung fokus ke pertanyaan ini. Kata yang paling tepat menggantikan kata profesi dalam kalimat 3. Oke, itu. Saya ulangi bahwa teman-teman langsung ke pertanyaan. Kenapa? Karena di pertanyaan kita disuruh untuk langsung melihat kalimat ketiga, teman-teman, gitu. Nah, ya, jadi harus ada trik supaya menjawab soal yang cepat. Nah, langsung teman-teman lirik ya, lirik profesinya. Lihat kalimat ketiga. Yang ketiga, logikanya jelas bahwa pengalaman bekerja selama menempuh pendidikan membuka kesempatan yang lebih luas bagi lulusan untuk segera mendapatkan profesi. Nah, ya. Jadi, pertanyaannya adalah kata yang paling tepat menggantikan kata profesi dalam kalimat 3 adalah apa? Apakah lowongan, apakah peluang, penghasilan, usaha, atau pekerjaan gitu. Kita ulang baik teman-teman kalimatnya. Logikanya jelas bahwa pengalaman bekerja selama menempuh pendidikan membuka kesempatan yang lebih luas bagi lulusan untuk segera mendapatkan profesi. Kalau saya sebenarnya jawabannya adalah mendapatkan, yang paling tepat ya, mendapatkan pekerjaan, bukan profesi. Jadi teman-teman, yang jawaban paling tepat adalah ini, error. Nah, ya, jadi teman-teman, semua, saya ulangi ya, semua bisa menjawab dengan benar, tapi ingat, waktunya harus punya trik. Ingat, langsung baca di pertanyaan supaya tidak habis waktu membaca di teksnya, teman-teman, gitu. Oke, soal berikut teman-teman, yang nomor 3 ya, tentang pemahaman membaca dan menulis. Nah, baik, yang ketiga ya, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, teman-teman, sebelum saya bahas ya, saran dari saya, teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, saya sarankan subscribe dulu, teman-teman. Tinggal klik saja yang warna merah, padamkan itu, Anda bisa mendapatkan notifikasi yang setiap hari dari saya. Kenapa, teman-teman sekalian? Karena akan mendekati atau sampai tes nanti UTBK, akan saya berikan bocoran-bocoran soal yang asli sama dengan tahun lalu. Nah, oke, yang tidak subscribe, saya sarankan teman-teman ya, Anda akan merugi jika tidak subscribe channel ini. Nah, kita lihat teman-teman yang ketiga. Photo pollution atau ya polusi cahaya mengancam ekosistem bumi. Kedua, polusi ini memberikan pengaruh negatif terhadap hewan. Dampaknya pada penggunaan energi dan lingkungan, serta efeknya pada pola tidur manusia. Ketiga, polusi ini juga membuat astronom tidak dapat melihat benda langit di malam hari karena tercemar polusi cahaya. Keempat, polusi cahaya berasal dari berbagai sumber dan terjadi dalam berbagai bentuk. Lima, ya, satu sumber cahaya saja mampu menghasilkan berbagai bentuk polusi yang sangat berbahaya. Nah, teman-teman, pertanyaannya, tujuan penulisan kalimat kelima ya pada bacaan di atas adalah bentuk apa? Nah, gitu, teman-teman. A. Apakah memberi penekanan tentang bahaya polusi cahaya? Apakah B. Merinci bentuk polusi cahaya? Terus C. Menambah informasi tentang bahaya dari satu bentuk polusi cahaya? Atau D. Memberi penjelasan tentang akibat yang dihasilkan dari satu sumber polusi cahaya? Atau E. Mengembangkan argumen bahaya polusi cahaya dari satu bentuk. Nah, teman-teman, inilah ya soal-soal asli tahun lalu ya, teman-teman yang sudah ujian ya, siswa alumni tahun lalu ya, bisa lihat kembali soalnya, teman-teman. Nah, jadi kita fokus pada pertanyaan. Tujuan penulisan kalimat 5 pada bacaan di atas adalah bentuk apa? Kita ulang baca, teman-teman. Satu sumber cahaya saja gitu ya, mampu menghasilkan berbagai bentuk ya, mampu menghasilkan berbagai bentuk polusi yang sangat berbahaya. Ini, teman-teman, apa artinya? Bahwa mempertegas bagaimana bahaya dari polusi cahaya itu. Saya mungkin mengeliminasi ya. Contoh gini. B, kalau A ya, memberi penekanan ya, memberi penekanan tentang bahaya polusi ya, saya mungkin B, merinci ya. Ini kan kalau kita bilang merinci, saya pikir ini bukan ya. Kenapa? Karena tidak ada rincian di kalimat kelima ini ya, merinci bentuk polusi cahaya. Tidak ada, teman-teman, rincian gitu ya. Menambahkan informasi tentang bahaya dari satu bentuk polusi cahaya. Ini menambahkan informasi apa? Tidak ya, kurang pas juga.
memberi penjelasan tentang akibat yang dihasilkan dari satu sumber polusi cahaya. Nah, ini juga teman-teman, saya tidak sepaham dengan ini. Kemudian mengembangkan argumen, ini bagus juga. Nah, antara A dan E, kita lihat ulang, satu sumber cahaya saja mampu menghasilkan. Ini apa nih? Ini adalah merupakan sebuah mempertegas atau memberi penekanan. Jadi yang paling tepat adalah untuk yang nomor 3 adalah memberi penekanan tentang bahaya dari satu bentuk polusi cahaya. Itu bagi saya teman-teman, A jawabannya. Yang mungkin punya jawaban yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik teman-teman sekalian, kita lihat soal terakhir, nomor 4. Nah, baik teman-teman, soal nomor 4. Jadi teman-teman sekalian, untuk bagian pertama ini saya akan hanya memberikan contoh saja ya, bentuk-bentuk soal TPS tahun kemarin, tahun lalu. Ada 4 teman-teman. Nanti di video berikutnya saya akan membahas soal setiap subtes, contohnya kuantitatif dulu semuanya gitu ya, atau dulu pemahaman umum semuanya gitu. Jadi setiap hari akan saya berikan materi yang berbeda ya. Oke. Nah, untuk nomor terakhir. Nah, ini ada teman-teman diagram lingkaran ya. Ada 2 lingkaran di sini ya. Ini juga yang kedua yang kecil. Apa artinya? Ini adalah merupakan yang bisa dibilang adalah sama ya. Ya, walaupun bentuk gambarnya itu ukurannya berbeda. Nomor berikut, keuntungan penjualan suatu produk di toko A, B, C, D, dan E disajikan dalam bentuk diagram lingkaran di atas. Ini A, B, C, D, E ya. Di sini teman-teman kosong ya. Bagian daerah lingkaran besar berwarna hijau ya, ini ya warna hijau, diperinci menjadi 3 bagian daerah ya, 3 bagian daerah lingkaran kecil C, D, E. Oke, artinya apa? Bahwa ini yang lingkaran yang warna hijau ini sama dengan satu lingkaran teman-teman gitu ya. Oke. Keuntungan di toko D sebesar Rp400.000 D ya. Oke, jelas. Berdasarkan info di atas, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ada titik. Hati-hati teman-teman. Ada berapa? Apakah ada tidak ada yang benar? Apakah 1, 2, 3, 4? Hati-hati ya. Ingat ya, ini ada bukan adalah, kadang-kadang kita salah baca ya. Ada berapa yang benar? Artinya teman-teman kita harus cek semua 1, 2, 3, 4 yang mana yang benar, baru dihitung. Nah, kita mulai teman-teman dari sini. Ya, jadi kita lihat untuk D teman-teman sudah ada ya Rp400.000 gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ini ya teman-teman, yang untuk yang E gitu. Yang E teman-teman, oke. Nah, oke teman-teman sekalian, kita lihat di sini. Ingat bahwa ini kan sudah jelas ya bahwa D itu sudah ada ya. D itu sudah ada adalah 400 ya, 1000. Kemudian dalam satuan derajat ini kan 180 ya, ini 90. Ini pasti samain juga teman-teman. Ini 90 derajat juga sama yang ini teman-teman. Kenapa? Karena dalam satu lingkaran adalah 360. Artinya adalah berarti untuk D sama E benar. Sama teman-teman. E juga itu sama dengan 400.000. Nah, ya. Kemudian kita lihat yang C teman-teman. C itu ya, C kan dia setengah ya. Oke, 180. Artinya adalah gabungannya D dan E sama ya. Ini setengah. Nah, berarti untuk C adalah 800.000 ya. Kenapa? Karena 2 kalinya ini. Nah, teman-teman, artinya C, D, E kita jumlah semua itu berapa semua teman-teman? Ini 1.600 ya. Nah, ingat. Nah, teman-teman sekalian, berarti ini juga ya, saya tuliskan warna lain. Ini 1.600 teman-teman, total semua. Kenapa? Karena sama dengan satu lingkaran, coy. Nah, gitu. Nah, sisa kita cari berapa A, berapa B, ingat ya. Ini kan dalam satuan derajat, ini 120, ini 80, ini dijumlah adalah 200 ya. Ingat ya, 200. Artinya sisa berapa ini? Ini adalah sisa 160 derajat. Kenapa? Karena total semua ingat adalah 360 derajat, teman-teman. Jadi ini tambahin 200 tambah 160 adalah 360. Nah, artinya teman-teman tinggal mencari A berapa, B berapa. Gampang sekali nih.
A sama dengan, ya tinggal pakai perbandingan saja. Ini kan 120 ya, gini, 120 dibagi dengan 160 gitu. Nah, kalikan dengan 1600 coy, gitu. Nah, sedangkan untuk B sendiri, dia 9, apa ya, 80 ya, gini. 80 per 160 kali dengan 1600. Gampang sekali teman-teman. Nah, tinggal diselesaikan secara baik-baik. Nah, ya, ini teman-teman dibagi ya. Ini tinggal 10. Oke, sama juga ini teman-teman. Tinggal 10 juga. Artinya ini 120 tambah 10 kali 10 adalah 1200. Ini berapa ini? 800. Nah, sudah selesai. Kita tinggal lirik 1 2 3 4. Nah, keuntungan toko A lebih dari 900. Ya, betul teman-teman, karena dia 1200 berarti ini benar. Nah, gitu ya. 2, keuntungan di toko B kecil dari 900, mana B? Ya, betul teman-teman, betul juga ya, gitu. Sudah 2. Keuntungan di toko C sama dengan toko B. Toko C 800, toko B 800 juga. Ah, sama, berarti benar. Terakhir 4. Keuntungan di toko A, ya, katanya A itu sama dengan 3 kali D. 3 kali D berapa teman-teman? D 400 gitu. 400. Ah, berarti 1200. Berapa A-nya? A Allah sama. Oke, artinya 4 juga benar. Jadi, ada berapa yang benar dari 1 2 3 4? Jawaban adalah ada 4 yang benar. Jawaban adalah di sini. Error. Jadi, teman-teman, itulah bentuk soal dari penalaran kuantitatif. Nah, jadi materi berikut teman-teman saya akan bahas setiap tes ya. Contohnya ini 5 nomor gitu ya. Yang lain juga 5 nomor. Akan saya bolak-balik di TPS, nanti juga ada matematika. Nah, teman-teman sekalian, saya kira cukup itu dulu untuk soal-soal pengenalan tentang TPS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Semoga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.